Di sepanjang sejarah Nusantara, perubahan besar tidak selalu datang melalui peperangan atau perebutan takhta. Ada masa ketika peralihan peradaban terjadi melalui jalur yang lebih sunyi, lewat pendidikan, dakwah, dan perjalanan para tokoh yang menautkan dunia lama dengan keyakinan baru. Dari lereng Gunung Amparan Jati di Cirebon hingga dataran Palembang yang dahulu menjadi pusat kejayaan Sriwijaya, jejak itu dapat ditelusuri melalui sosok-sosok yang membentuk arah sejarah. Dalam kisah ini, kita akan mengikuti perjalanan dua tokoh penting, Syekh Datuk Kahfi, ulama perintis dakwah di Tanah Jawa, dan Arya Damar, kelak dikenal sebagai Aryo Abdillah, penguasa Palembang yang menjembatani tradisi lama dengan datangnya Islam. Inilah cerita tentang bagaimana ilmu, kekuasaan, dan keyakinan berjalin membentuk wajah Nusantara. Di punggung waktu, di antara kabut sejarah yang menyelimuti pesisir utara Jawa Barat, berdiri sebuah puncak sunyi yang kelak menjadi saksi lahirnya peradaban baru. Gunung Jati, yang dipisahkan oleh jalan besar dari Gunung Sembung, tempat peristirahatan Sunan Gunung Jati, menyimpan sebuah makam tua yang jauh lebih awal dari masa para wali besar. Di sanalah bersemayam Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama asal Malaka yang menanam benih Islam pertama di wilayah Cirebon. Ia bukan sekadar pengembara ilmu, melainkan simpul awal dari sebuah perubahan peradaban. Gelar Syekh Datuk yang melekat padanya bukanlah sekadar sebutan kehormatan, melainkan warisan spiritual dari kakeknya, Syekh Datuk Isa Tuwu Al-Malaka, yang namanya telah dikenal di jalur-jalur dakwah Melayu. Ayahnya, Syekh Datuk Ahmad, adalah saudara kandung Syekh Datuk Saleh, ayah dari Syekh Datuk Abdul Jalil, yang kemudian masyhur sebagai Syekh Siti Jenar, tokoh penyebar Islam di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Dengan demikian, dalam diri Syekh Datuk Kahfi mengalir sebuah garis keilmuan dan spiritualitas yang panjang, sebuah mata rantai dakwah yang menyambungkan Malaka, Jawa, dan dunia Islam yang lebih luas. Naskah-naskah tua seperti Nagara Kereta Bumi, Carita Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon merangkum silsilahnya, menempatkan Syekh Datuk Kahfi sebagai tokoh yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikannya figur yang tidak hanya berwibawa secara keilmuan, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual yang kuat di mata masyarakat Muslim awal. Kronik Nagara Kereta Bumi Sarga IV melukiskan perjalanan awalnya dengan nada yang syarat makna. Dikisahkan bahwa pada masa mudanya, Syekh Datuk Kahfi meninggalkan tanah kelahirannya di Malaka untuk menuntut ilmu di pusat peradaban Islam, Baghdad. Di kota yang menjadi jantung intelektual dunia Muslim itu, ia bukan sekadar penuntut ilmu, melainkan juga bagian dari jaringan ulama dan keluarga istana. Ia menikah dengan Syarifah Halimah, seorang perempuan yang disebut sebagai Bibi Sultan Sulaiman, sebuah ikatan yang menghubungkannya langsung dengan lingkaran elit politik dan spiritual. Namun, kehidupan yang mapan di Baghdad tidak menahan langkahnya. Dorongan batin untuk menyebarkan agama Islam membawanya meninggalkan pusat dunia Islam menuju wilayah-wilayah yang masih asing bagi dakwah. Tujuannya jelas, tanah Jawa yang pada masa itu penduduknya belum memeluk Islam. Ia memilih Gunung Amparan Jati sebagai pangkalan dakwah, sebuah kawasan yang tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati, gerbang perdagangan penting di wilayah Kerajaan Pajajaran. Pilihan lokasi ini bukan kebetulan. Di sana, jalur perdagangan bertemu dengan arus manusia dari berbagai latar, memungkinkan dakwah menjangkau lapisan masyarakat yang luas. Di puncak yang sunyi itu, Syekh Datuk Kahfi membangun sebuah pusat pengajaran, membuka pintu bagi siapapun yang ingin belajar, bangsawan, saudagar, maupun rakyat biasa. Dakwahnya tidak meledak dalam gemuruh perubahan tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan, tertanam dalam laku hidup, ajaran agama, dan kearifan yang membumi. Di antara murid-muridnya, tercatat dua nama yang kelak menjadi poros sejarah Cirebon, Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Larasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, tokoh pelabuhan Muara Jati, yang sebelumnya menjadi murid Syekh Hasanuddin Kuro Karawang.
Dengan demikian, jalur dakwah ini membentuk sebuah kesinambungan dari Karawang ke Cirebon, dari pelabuhan ke pedalaman, dari guru ke murid, dari generasi ke generasi. Carita Purwaka Caruban Nagari yang disusun oleh Pangeran Arya Carbon menggambarkan dengan rinci peranan Syekh Datuk Kahfi sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Dakwahnya bersifat persuasif, berakar pada teladan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia menanamkan ajaran Islam tanpa mengguncangkan tatanan sosial secara kasar, melainkan membimbing perubahan melalui pendidikan dan pembentukan karakter. 3 tahun lamanya, Pangeran Walang Sungsang menimba ilmu di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Ketika masa pendidikan itu dirasa cukup, sang guru tidak menahannya di puncak gunung sebagai seorang zahid yang terasing dari dunia. Sebaliknya, ia mengarahkannya pada tugas yang lebih besar, memimpin para santri untuk membuka hutan di kebun pesisir, menjadikannya sebuah hunian baru. Tugas itu bukan semata kerja fisik, melainkan langkah awal membangun sebuah komunitas muslim. Di tengah hutan yang dibabat bersama, lahirlah sebuah dusun yang dinamakan Caruban Larang. Di pusat hunian baru itu, mereka mendirikan Tajuk, sebuah masjid sederhana sebagai poros kehidupan spiritual masyarakat. Dari sanalah denyut awal Islam di Cirebon mulai bergetar, bukan dari istana, bukan dari paksaan politik, melainkan dari sebuah komunitas yang dibangun melalui kerjasama, ibadah, dan pengajaran. Atas keberhasilan memimpin pembukaan Caruban Larang, Syekh Datuk Kahfi menganugerahi Ki Samadullah sebuah nama baru. Penamaan ini bukan sekadar simbol, melainkan peneguhan peran, seorang pemimpin yang diharapkan memadukan kekuasaan dengan nilai-nilai keimanan. Dan atas kesepakatan bersama, Ki Danusela, seorang pejabat kerajaan Pajajaran, diangkat sebagai Kuwu Caruban Larang dan diberi gelar Ki Gedeng Alang-Alang, sementara Ki Samadullah dipercaya sebagai Pangraksa Bumi, penjaga wilayah. Dari sebuah dusun kecil hasil babat hutan, Caruban Larang berkembang menjadi hunian besar. Penduduk dari berbagai daerah berdatangan, tertarik oleh stabilitas, kepemimpinan, dan pusat ibadah yang menjadi jantung komunitas. Pertumbuhan ini bukan sekadar pertambahan jumlah penduduk, melainkan pertumbuhan sebuah identitas baru, masyarakat yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Seiring menguatnya Caruban Larang, Syekh Datuk Kahfi mengarahkan murid utamanya pada penyempurnaan spiritual, menunaikan ibadah haji. Perjalanan suci itu menandai kedewasaan rohani Ki Samadullah. Sekembalinya dari Tanah Suci, ia menikah dengan Nyai Indang Gelis, putri Ki Danusela. Tidak lama kemudian, ketika Ki Danusela wafat, Ki Samadullah menggantikan kedudukan mertuanya sebagai penguasa Caruban Larang. Lebih dari itu, dengan latar belakangnya sebagai putra Prabu Siliwangi, ia membangun sebuah keraton sebagai pusat kekuasaan dan diangkat sebagai Raja Caruban Larang. Berita tentang penguasa baru ini sampai ke istana Pajajaran. Prabu Siliwangi yang mengetahui bahwa penguasa Caruban Larang adalah putranya sendiri, mengirim perutusan di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya untuk menyerahkan tanda keprabuan. Dengan anugerah itu, Ki Samadullah resmi dikukuhkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Sri Mangana. Momen ini bukan sekadar legitimasi politik, melainkan penanda lahirnya kekuasaan Muslim pertama di Jawa melalui jalur pendidikan dan dakwah, bukan dari penaklukan. Namun jasa Syekh Datuk Kahfi tidak berhenti pada pengangkatan seorang murid menjadi raja. Perannya yang paling dalam justru letaknya pada pembentukan generasi penerus dakwah. Pesantren Amparan Jati yang diasuhnya menjadi kawah candra di muka bagi tokoh-tokoh yang kelak dikenal sebagai pilar penyebaran Islam di tanah Jawa. Di antara murid-murid yang pernah menimba ilmu di sana, tercatat nama-nama besar, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, tokoh spiritual yang kelak mewarnai wacana keislaman Jawa, Masaih Munat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat, dengan dakwahnya yang menekankan kepedulian sosial, serta Raden Sahid, yang masyhur sebagai Sunan Kalijaga, figur yang menjembatani tradisi lokal dengan ajaran Islam. Kehadiran tokoh-tokoh ini menegaskan bahwa Amparan Jati bukan sekadar tempat pengajaran, melainkan pusat lahirnya gagasan, metode, dan etika dakwah yang khas Nusantara. Melalui kisah Syekh Datuk Kahfi, kita melihat bahwa proses Islamisasi di Jawa tidak berlangsung dalam satu warna. Ia bukanlah cerita tentang penaklukan, melainkan tentang pendidikan, bukan tentang pemaksaan, melainkan tentang pembentukan, bukan dari satu tokoh besar yang berdiri sendiri, melainkan dari jaringan guru dan murid yang saling menguatkan.
dari Malaka ke Baghdad, dari Baghdad ke Jawa, dari Gunung Amparan Jati ke Caruban Larang, jejak langkah Syekh Datuk Kahfi membentuk sebuah lintasan sejarah yang menghubungkan dunia Islam global dengan realitas lokal Nusantara. Ia membuktikan bahwa perubahan besar seringkali berawal dari tempat yang sunyi, dari seorang guru yang sabar, dan dari sekelompok murid yang setia pada ilmu. Ketika kelak, Cirebon tumbuh sebagai pusat kekuasaan dan dakwah Islam di pesisir utara Jawa, fondasinya telah diletakkan oleh tangan-tangan yang bekerja dalam senyap. Di puncak Gunung Jati, makam Syekh Datuk Kahfi berdiri sebagai penanda awal, sebuah monumen spiritual yang mengingatkan bahwa sebelum istana berdiri, sebelum kesultanan lahir, telah ada seorang ulama yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan dan teladan. Dari sanalah lahir seorang raja muslim pertama di Jawa. Dari sanalah pula tumbuh para wali yang mengubah wajah peradaban Nusantara. Dan di dalam sunyi makam itu, sejarah seakan berbisik bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah yang paling keras terdengar, melainkan yang paling dalam mengakar di hati manusia. Jejak yang ditinggalkan Syekh Datuk Kahfi di Cirebon bukanlah akhir dari kisah penyebaran Islam di Nusantara. Dari pusat-pusat pendidikan sunyi di lereng gunung dan tepi pelabuhan, dakwah itu merambat mengikuti alur kekuasaan, darah bangsawan, dan pergulatan politik. Dari tanah Jawa bagian barat, gelombang perubahan itu bergerak ke Sumatera, menuju Palembang, kota tua yang selama berabad-abad menjadi poros kejayaan Sriwijaya dan benteng kuat tradisi Buddha. Di sanalah muncul seorang tokoh yang menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru, Arya Damar, yang kelak dikenal sebagai Aryo Abdillah, penguasa Muslim pertama Palembang. Makam Aryo Abdillah terletak di Kebun Sahang, kilometer 4, di depan makam pahlawan Palembang. Dari tempat peristirahatan itulah sejarah mencatat seorang adipati yang memerintah pada masa ketika Palembang bangkit dari kekacauan. Kota itu sebelumnya terpuruk akibat pemberontakan para Meswara dan kemudian jatuh ke tangan para bajak laut Cina yang dipimpin Liang Tauming, Cheng Poko, Chen Sui, dan Shi Qingqing. Dalam situasi inilah Arya Damar tampil sebagai penguasa yang memulihkan wibawa Palembang. Ia bukan orang sembarangan. Arya Damar adalah putra Maharaja Majapahit Sri Kertawijaya, Wijaya Parakrama-Wardana, yang lebih dikenal sebagai Brawijaya kelima, raja yang berkuasa antara 1447 hingga 1451 Masehi. Nama kecilnya adalah Kidilah atau Arya Damar. Babat Tanah Jawi menyimpan kisah kelahiran yang syarat nuansa legenda. Dikisahkan bahwa Kidilah adalah putra Prabu Brawijaya dengan seorang putri Denawa bernama Endang Sasmitapura. Ketika sang putri mengandung, ia diusir dari keraton, sehingga Kidilah lahir di tengah hutan Wanasalam di selatan ibu kota Majapahit. Sejak kecil, ia diasuh oleh pamannya, Ki Kumbarawa, yang mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Dalam kosakata Jawa, istilah Denawa merujuk pada penganut ajaran Shiwa Buddha, aliran Bhairawa Tantra, sebuah sekte yang dalam ritual mistis Pancamakara dikenal menggunakan korban manusia. Dengan latar seperti itu, Arya Damar tumbuh dalam dunia spiritual yang keras, penuh laku asketik dan kepercayaan mistik yang telah mengakar dalam tradisi Jawa lama. Cerita tutur dari Bali yang dihimpun oleh C.C. Burke dalam The Middle Javanese Historical Tradition serta T.H.G. Pijo dalam Literature of Java menggambarkan Arya Damar sebagai tokoh militer yang tangguh. Ia disebut memiliki peran penting dalam upaya penaklukan Bali dan digambarkan sebagai pahlawan yang tak terkalahkan ketika menumpas pemberontakan di Pasunggiri. Bahkan pada masa pemerintahan Ratu Suhita, ketika Bre Daha, putra Bre Wirabumi melakukan pemberontakan, Arya Damar ditugasi untuk menumpas gerakan makar tersebut dan berhasil melakukannya. Kisah penumpasan Bre Daha kemudian diabadikan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya dalam Carita Damarwulan.
Dari berbagai sumber ini, tampak bahwa Arya Damar bukan hanya bangsawan darah Majapahit, melainkan juga panglima yang teruji dalam perang dan pengamanan kekuasaan. Kedudukan Arya Damar dalam jaringan aristokrasi Nusantara juga tercermin dalam berbagai silsilah kerajaan. Babat Ratu Tabanan menegaskan bahwa Betara Arya Damar, putra Sri Maharaja Brawijaya yang menjadi penguasa Palembang, adalah leluhur Raja-Raja Tabanan melalui keturunannya yang bernama Arya Yasan. Sebagai penanda garis keturunan tersebut, gelar Kiai digunakan secara turun-temurun, seperti Kiai Nengah, Kiai Nyoman, Kiai Ketut, Kiai Lot, Kiai Dangin, Kiai Arya, Kiai Agung, dan Kiai Gede. Sebagaimana gelar yang digunakan keturunan Arya Damar di Palembang, Jawa dan Madura. Dalam silsilah Raja-Raja Madura, Arya Damar ditempatkan sebagai leluhur yang menurunkan Arya Menaksunaya, kakek dari para tokoh penting seperti Kiai Demang Pelakaran, Kiai Adipati Pramono, Kiai Pratali, Kiai Pratolo, Kiai Panangkan, dan Kiai Pragalbo. Para leluhur Raja-Raja Madura, Cakraningrat, dan Aryo Adikoro. Sementara itu, dalam naskah Tedak Puspanegara, Arya Damar disebut sebagai leluhur para bupati di Jawa melalui keturunan putranya yang bernama Raden Kusen Adipati Terung. Keturunan Raden Kusen pun menggunakan gelar Kiai, sebagaimana tampak pada bupati-bupati Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Bangil. Kiai Tumenggung Pusponegoro, Kiai Tumenggung Joyonegoro, Kiai Tumenggung Puspodirono, Kiai Tumenggung Mangun Adirjo, dan Kiai Ngabehi Yudonegoro. Dari rangkaian silsilah ini, terlihat betapa luas pengaruh Arya Damar dalam jaringan elit politik Jawa, Bali, dan Madura. Namun, pada tahap awal pemerintahannya sebagai Adipati Palembang, Arya Damar masih memeluk agama Shiva Buddha aliran Bhairava Tantra. Perubahan besar dalam hidupnya terjadi melalui perjumpaan dengan Sunan Ampel. Dalam perjalanan dakwahnya dari Campa ke Jawa, Sunan Ampel singgah di Palembang. Pertemuan itulah yang menjadi titik balik. Arya Damar memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Aryo Abdillah. Dari seorang penguasa yang dibesarkan dalam tradisi mistik Bhairava, menjadi pemimpin Muslim yang menjadikan Islam sebagai landasan kekuasaannya. Peristiwa ini bukan sekedar konversi pribadi, melainkan perubahan arah sejarah Palembang. Historiografi lokal Palembang mengaitkan keberadaan Arya Damar dengan kedatangan sebuah armada asal Jawa yang dipimpin Kholik Hamirullah di wilayah Sekampung Danau Pedamaran. Kholik Hamirullah diambil menantu oleh Rio Minak Usang Sekampung dan diberi nama Rio Damar. Rio Minak Usang Sekampung sendiri sejatinya adalah orang Arab bernama Syarif Hussein Hidayatullah, kepala di Pulau Sekampung, yang telah lebih dahulu mengajarkan Islam kepada masyarakat di sekitar danau dan lebak yang masih menganut agama Buddha. Namun, dakwah awal Syarif Hussein Hidayatullah tidak serta-merta diterima. Penduduk setempat menolak ajakan masuk Islam dan beramai-ramai menyingkir ke lebak Teluk Rasau, lebak Air Hitam, lebak Segalauh, bahkan hingga tanah Talang Lindung Bunyian. Penolakan ini menunjukkan betapa kuatnya akar tradisi Buddha di wilayah pedalaman Palembang. Disinilah peran Arya Damar menjadi menentukan. Melalui gerakan dakwah yang dilakukannya sebagai Rio Damar, para penduduk yang sebelumnya menyingkir itu bersedia kembali dan memeluk Islam. Atas keberhasilan dakwah tersebut, wilayah sekitar danau dan lebak dinamai Pedamaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari latar belakang Arya Damar sendiri. Sejak kecil, ia dididik dalam ajaran Shiva Buddha, aliran Bhairava Tantra, sehingga ia memahami secara mendalam jiwa, simbol, dan cara pandang masyarakat yang masih memeluk agama Buddha. Dengan pemahaman itu, ia mampu menyampaikan ajaran Islam tanpa memutus jembatan kultural. Dakwahnya tidak berangkat dari penolakan total terhadap dunia lama, melainkan dari dialog yang menumbuhkan kesadaran baru. Karena itulah, penduduk mengikuti ajakannya dengan sukarela. Keberhasilan Arya Damar dalam dakwah juga tercatat dalam historiografi masa pemerintahan Ratu Sinuhung Ning Sakti di Palembang. Untuk membantu sang ratu, Rio Damar didatangkan dan diberi jabatan patih dengan gelar Aryo Damar atau Aryo Dilah.
Selama pemerintahan Ratu Sinuhung Ningsakti yang dibantu Aryo Damar, agama Islam berkembang pesat, tidak hanya di Palembang, tetapi juga menjalar ke Jambi, Bengkulu, dan Riau Daratan. Palembang yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan Sriwijaya dengan tradisi Buddha yang berurat akar, perlahan berubah menjadi salah satu poros penting Islam di Sumatera bagian selatan. Dalam konteks sejarah panjang Palembang sebagai pusat ajaran Buddha, penolakan awal penduduk pedalaman terhadap Islam adalah sesuatu yang wajar. Syarif Hussein Hidayatullah sebagai juru dakwah menghadapi tembok tradisi yang kokoh. Namun, ketika dakwah itu dilanjutkan oleh Arya Damar, seorang tokoh yang memahami ajaran lama sekaligus memeluk keyakinan baru, perubahan menjadi mungkin. Dari sinilah terlihat bahwa keberhasilan Islamisasi di Palembang bukan hanya hasil dari ajaran yang disampaikan, melainkan juga dari sosok penyampainya, seorang bangsawan, panglima, dan penguasa yang mampu menerjemahkan pesan agama ke dalam bahasa kultural masyarakatnya. Bukti konkret berkembangnya Islam di Palembang pada masa pemerintahan Arya Damar tampak pada munculnya generasi penerus yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Nusantara. Dua putranya, Raden Patah dan Raden Kusen, sejak kecil diasuh dalam tradisi Islam. Keduanya kemudian berangkat ke Jawa untuk berguru kepada Sunan Ampel dan tumbuh menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Raden Patah kelak dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sementara Raden Kusen menjadi tokoh penting dalam struktur kekuasaan Demak. Dari rahim Palembang yang dipimpin Arya Damar, lahir generasi yang mengubah wajah politik dan keagamaan Jawa. Tidak hanya itu, dari pernikahannya dengan Nyai Sahilan, putra Rio Minak Usang sekampung yang juga dikenal sebagai Syarif Hussein Hidayatullah, Arya Damar memiliki seorang putra bernama Raden Sahun dengan gelar Pangeran Pandanarang. Raden Sahun kemudian diangkat menjadi Adipati Semarang. Dari garis keturunan inilah lahir salah seorang penyebar Islam termasyhur di pedalaman Jawa, Sunan Tembayat. Dengan demikian, jejak Arya Damar tidak hanya membentuk sejarah Palembang, tetapi juga menembus jauh ke Dari Gunung Amparan Jati hingga Palembang, dari pesantren sederhana hingga pusat kekuasaan, kisah Syekh Datuk Kahfi dan Aryo Abdillah memperlihatkan bahwa sejarah Islam di Nusantara dibangun melalui kesinambungan antara guru dan murid, antara dakwah dan kepemimpinan, antara tradisi lama dan nilai yang baru tumbuh. Perjalanan mereka bukan sekedar catatan tentang tokoh, tetapi tentang proses panjang perubahan masyarakat yang berlangsung perlahan melalui pendidikan, keteladanan, dan kebijaksanaan. Dalam jejak mereka, kita menemukan bahwa peradaban tidak hanya diwariskan melalui garis darah dan tahta, melainkan melalui ilmu, iman, dan tanggung jawab terhadap zaman. Dari sana, lahirlah generasi yang kelak membentuk era para wali dan kesultanan, menandai babak baru dalam sejarah Nusantara.